saudara-saudaraku, Daily Wisdom hari ini mengambil sebuah tema bukan lagi budak tetapi anak. Umat Israel dalam perjanjian lama dia hidup sebagai budak di Mesir sampai akhirnya dibebaskan di bawah pimpinan Musa. Di dalam pemahaman rohani, manusia yang jatuh di dalam dosa menjadi budak dosa. Bagi umat Tuhan sendiri, perbudakan itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-34, Yesus berkata pada orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Dia menggunakan kiasan tuan dan hamba untuk mengajar bahwa seorang hamba mentaati tuannya karena ia adalah miliknya. Hamba itu tidak memiliki kehendak pribadi, mereka terikat pada tuannya. Demikian juga ketika manusia menjadi budak dosa, maka dia terikat, dia tak mampu menolak. Sebagai budak tidak punya nilai tawar kecuali tunduk dan pasrah kepada tuannya. Hari-harinya diwarnai rasa takut akan apa yang dia sudah lakukan. Bersyukurlah bila kita sudah dibebaskan dari perbudakan dosa. Dalam khotbah minggu ini, Advent kedua, diperdamaikan sebagai anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Status kita sebagai anak berarti kita adalah ahli waris. Status kita ini luar biasa. Anak Allah. Kita dilayakan menerima berkat-berkat yang disediakan Allah Bapa kita yang di surga. Jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Ini status yang terhormat, seharusnya kita hargai dan kita hidup sebagai anak Allah, bukan budak dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, banyak dari kita yang mengaku sebagai anak Tuhan, tetapi hidup masih dalam belenggu dosa atau diperbudak oleh dosa. Enggan untuk meninggalkan dosa, melakukan hal-hal yang cemar, sembunyi-sembunyi, percaya kepada tahayul, ramalan, dan hal-hal yang tidak disukai Allah. Hidup sebagai anak Allah, hidup sebagai ahli waris Allah, harus dikuasai oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang dapat melepaskan kita dari keinginan daging yang mematikan. Roh Kudus itu yang akan memberikan hidup kepada kita, yang memerdekakan kita. Biarlah kita selalu memohon pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus, agar kita boleh hidup sebagai anak-anak Allah. Tuhan memberkati. Amin.
Kristus Raja semesta, Kristus surya kebenaran, datangnya kita nantikan untuk kalahkan kegelapan. Yang dinantikan tiba, lepaskan belenggu dosa.